Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum, kita kembali bisa bertemu di tempat mulia ini. Insyaallah yang sudah tahu murojaah kembali dan menguatkan apa yang menjadi pengetahuannya, sedangkan yang belum tahu maka bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di 30 menit ke depan ini apa yang kita pelajari di majlis ini menjadi amal saleh dan bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya bagi kita itu sebagai ujian, ibtilaan atau imtihanan. Kita tahu bahwa ujian, cobaan suatu saat akan dipaparkan, akan disodorkan atau akan dipertanyakan kepada kita tentang soal-soal itu. Kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan sering sekali kita baca. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal kebaikan di antara kita. Jadi al-maut wal haya, kehidupan dan kematian ternyata pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Sebuah tempat, ladang tempat beramal selama nyawa masih ada di kandung badan. Dunia Allah ciptakan sebagai bekal untuk beramal, sedangkan nanti di akhirat tak ada lagi waktu kesempatan untuk beramal. Akhirat adalah tempat memanen setiap amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan saat ini. Ataupun sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan saat ini nanti di akhirat kita akan melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, hal yang menjadi asas keimanan kita, konsekuensi dari balasan semua perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya surga, al-jannah, yang disediakan, dijanjikan bagi mereka yang beramal saleh semasa hidupnya. Lulus melalui ujian, kehidupan mereka diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nar, neraka, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci, mereka yang selama hidupnya tidak melewati ujian dengan benar, tidak lulus, habis kehidupannya dipakai untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah, melanggar aturan-aturannya, maka Allah sediakan an-nar, neraka. Tetapi sebelum itu Allah Azza wa Jalla memberikan batasan. Sebuah alam yang semua ini pun kita akan melaluinya. Ini yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam kubur, yang setiap kali Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati kuburan, dia akan selalu menangis. Menangis selayaknya anak kecil menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi. Sampai kedua matanya penuh diliputi dengan air mata dan janggutnya pun basah. Dan ketika ditanyakan oleh sahabatnya, Anda ketika berbicara neraka dan jannah biasa aja sikapnya, tapi ketika melihat kuburan, melewati kuburan, maka Anda akan menangis terseduh-seduh. Apa yang menjadikan Anda berbuat seperti ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama seseorang untuk masuk ke dalam alam akhirat. Kuburan itu gerbang pertama. Fa in naja, kalau seandainya dia lolos, dia berhasil melewati pintu gerbang itu, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan mudah baginya.
Akan mudah melewati tahapan-tahapan yang dia harus lalui di masa di alam akhirat nanti. Fa in lam yanju, kalau seandainya dia tidak berhasil, tidak lolos, ya, maka setelahnya itu asyaddu minhu, akan lebih keras lagi. Akan lebih sulit lagi dia akan menghadapi tahapan akhirat yang harus dilalui oleh dia. Oleh karena itu ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, hal-hal seperti ini yang selalu harus ditanamkan dalam diri kita. Bahwa suatu saat kita akan memasuki itu. Akan melewati yang namanya alam barzakh, akan memasuki yang namanya alam kuburan sebelum kita sampai ke alam akhirat dan menerima hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui apa yang bisa menyelamatkan kita nanti, tak ada petunjuk yang paling baik dan yang paling sempurna dibandingkan petunjuk Islam. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadapi atau akan menghadapi alam kubur pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita. Salah satunya, bagaimana kalau seandainya kita ingin selamat? Apa yang harus kita lakukan menghadapi peristiwa alam kubur yang amat dahsyat tadi? Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Ya, kita semua sering membaca dan mendengar hadis. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya hubungan kita antar sesama kita, ya, merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan. Padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita. Adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim 'alal muslim sittun. Atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun. Ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Apa yang pertama? Ya, dikatakan mahunna ya Rasulullah SAW. Apa yang 6 itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan idza laqaitahu fasalima alaihi. Apabila Anda bertemu dengan dia, dengan sesama saudara muslim, salam. Ya. Sunnah ini yang sekarang sudah mulai pudar. Ya. Padahal dengan salam kita mendapatkan faidah yang sangat besar sekali. Bukan sekedar kita menunaikan hak saudara kita dan kita membayarkan kewajiban kita. Lebih dari itu Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Ya. Dulu ada seorang sahabat yang kerjaannya ke pasar bukan untuk jualan, tapi hanya sekedar untuk apa? Menyapa saudaranya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang, kita ingin dikasihi oleh orang, maka sebarkanlah salam di antara kita. Dan ini adalah hak saudara kita. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, apabila dia mengundangmu, maka tunaikanlah. Penuhilah undangan itu. Apalagi undangan-undangan yang memang di dalamnya ada yang berisi maslahat kebaikan buat agama kita. Kalau yang sekiranya mubah saja kita dianjurkan untuk mendatangi undangan saudara kita. Lantas bagaimana kalau seandainya undangan itu berisi tentang maslahat agama kita? Diundang ini buat usroh, nggak hadir. Diundang buat taklim, diabaikan.
Kalau sekedar undangan yang mubah saja kita diminta untuk menunaikan hak saudara kita. Lantas bagaimana dengan undangan-undangan yang berisi amal soleh? Anda diundang kebaikan yang banyak sekali di sini. Diajak bersaudara di antara kita dengan usroh. Diundang taklim. Ya. Yang diingat oleh kita cuma sekedar apa? Ya, undangan futsal misalnya. Undangan olahraga. Atau undangan makan bersama. Ya, taruh di list nomor 1. Tapi undangan-undangan yang lain yang isinya kebaikan, kadang kita lupa melalaikan. Padahal kalau kita melihat ini, boleh jadi ya, di dalamnya bukan sekedar ada hak saudara kita yang mengundang kita, tapi ada maslahat kebaikan dunia dan akhirat kita dalam undangan itu. Kemudian yang ketiga, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Wa idza stansahuka fansahalahu. Kalau ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Ya. Kalau ada saudara kita yang datang ya, meminta untuk dinasihati, sebuah amal kebaikan, dan Anda patut berterima kasih kepada dia. Sebab boleh jadi karena perantara dia Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak buat Anda. Ya, berapa banyak kebaikan yang seandainya Allah berikan nasihat kepada dia, lantas Allah berikan taufik untuknya melakukan nasihat yang Anda berikan itu. Bukankah pahala seseorang yang menunjukkan kebaikan sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya? Ya. Coba bayangkan ya, khatufillah rahmanallahu wa iyyakum. Semua kita butuh nasihat. Ya, semua kita butuh orang yang menguatkan. Untuk itulah kenapa kita dipersaudarakan dalam tali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini budaya buat kita, sebuah budaya yang Islami. Ya, ketemu, salam, kemudian menanyakan kabar baiknya dan saling nasihat menasihati. Allahu Akbar. Sebuah potret kehidupan yang sangat indah sekali, ya, yang Allah dan Rasulnya berikan untuk kita semua, yang isinya di dalamnya banyak faedah dan keutamaan buat kita. Jadi jangan pelit ya, untuk memberikan nasihat, dan sebaik-baiknya nasihat adalah mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekaligus juga mengingatkan kewajiban lah. Kalau seandainya saudara kita mungkin ada yang tertunda hutang dan lain sebagainya, diingatkan, tidak mengapa. Itu kebaikan buat dia dan kebaikan juga buat saudara kita. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, idza atasa fahamidallahu fashamat atau fashamit. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, jawab yarhamukallah. Karena itu bagian hak dari saudara kita. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah ia. Ya, jenguklah ia. Kita banyak ya, diberikan musibah saudara-saudara kita. Ya, kalaupun tak sempat menjenguk, jangan pernah lupakan saudara kita dalam doa kita. Ya, sebab mungkin yang di luar sana, ya, yang lebih menderita dibandingkan kita dan lebih susah keadaannya dibandingkan kita, mereka pun butuh doa kita. Ya, banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang di antara kita yang meninggal, ikutilah. Nah, yang dimaksud dengan ikutilah di sini biasanya dalam pengurusan jenazah, hak seorang mukmin, hak seorang mukmin yang sudah meninggal tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya. Nanti kita insyaallah akan bahas sedikit, walaupun waktunya sangat singkat. Lalu yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga mensolatinya. Sedangkan yang keempat adalah menguburkannya. Inilah hak saudara kita. Ya, yang terangkum dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah jenazahnya. Gitu ya. Ikutilah jenazah di sini, ikutilah jenazah di situ. Maksudnya adalah mudah-mudahan kita bisa menunaikan yang 4 ini. Ya, kalau ada di antara saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, apa itu? Ya, mandikan ia, kafani ia, sholatkan ia, kemudian apa? Kuburkan ia. Ya. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kita konsentrasi pada yang terakhir, yaitu hak saudara kita yang sudah meninggal.
Ya, sudah meninggal dalam artian pengurusan jenazah. Yang pertama adalah semua kita dituntut harus hirs, semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan hak-hak saudara kita tadi yang 6, melainkan di dalamnya berisi pahala yang sangat besar sekali. Ya. Yang kalau seandainya kita kumpulkan mungkin selama hidup kita amal soleh dibandingkan dengan pahala ini, kadang mungkin tidak sebanding. Ya. Tapi masih ada di antara kita yang kurang sensitif, kurang semangat mengambil dan meraih kebaikan yang Allah berikan pada kita. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh orang saleh? Setiap kita pasti ingin. Betul tidak? Iya kan? Kalau kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita datang sama ibu kita. Ma, Bu, tolong doakan saya. Kenapa? Kita punya keyakinan doa ibu itu makbulah. Datang pada ustaz kita, ustaz tolong doakan saya. Ya. Mereka manusia, tapi kita yakin, ya, mudah-mudahan dengan perantara doa mereka, ya, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menurut perkiraan teman-teman sekalian, kalau seandainya yang mendoakan itu makhluk yang tak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat pada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang terbebas dari keburukan, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda mengunjungi saudara Anda dalam keadaan sakit, maka barang siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, bayangkan nih, malaikat yang mendoakan kita. Barang siapa yang ingin didoakan malaikat, kunjungi saudaranya, bantu saudaranya yang sedang sakit, kuatkan dirinya, doakan ia. Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfin malak." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mengunjungi saudaranya di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Bukan satu ya ikhwah, 70.000. 70.000 malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Begitu pula sebaliknya, wa in adahu asyiyatan. Kalau seandainya dia mengunjunginya, menengoknya di saat sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfin malak hatta yusbih. Ya, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan baginya dia nanti akan disediakan tempat di dalam surga. Akankah Rasulullah SAW menyelisihi janjinya? Tak mungkin. Tak akan pernah. Tak mungkin Rasulullah SAW menyelisihi janjinya. Anda sudah diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Ada tempat di jannah bagi siapa saja dari kita yang ingin mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itu, jadikan budaya bagi kita, saling menguatkan di antara kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sakit, sampaikan kepada dia untuk ridho dan sabar. Sekaligus sampaikan kepada dirinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sebab barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah. Maka kalau seandainya kita memahami hakikat musibah, akan berubah sudut paradigma kita. Sudut pandang kita akan berubah. Musibah akan berakhir kenikmatan. Ribuan pahala Allah berikan pada kita. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji. Ya. Mungkin kalau melihat hadis seperti ini, kita harus merasa khawatir kalau seandainya kok kayaknya hidup saya tenang saja ya, nggak sakit, nggak ada derita apa gitu. Bukan kita ingin mendambakan derita gitu, ya. Karena kita ingin kebaikan. Maka tak ada kehidupan yang paling indah yang harus disyukuri oleh kita melainkan kehidupan seorang mukmin. Tak ada satupun
Ya, setiap detik yang dilewati dalam kehidupannya melainkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau diberikan kelapangan, dia bersyukur. Kalau diberikan musibah, dia akan bersabar. Dan tak ada kehidupan seperti itu melainkan hanya kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, sampaikan pada saudara kita, Anda harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tuhan kita itu maha baik sekali. Sampai seorang Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun pada bapaknya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafiy. Aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku karena Tuhanku itu amatlah baik padaku. Ya, ikhwatullah, ada seorang ulama mengatakan salah satu unsur yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan memperbanyak amal saleh adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah tak pernah menzolimi kita. Semua permintaan kita diberikan sama Allah, ya, kecuali kalau di dalamnya mengandung unsur maksiat. Jadi untuk apa kita suudzon sama Allah? Ya, sampai dalam satu hadis dikatakan Allah itu lebih baik dan lebih pengasih dibandingkan ibu kita. Hingga ada seorang ulama salafus saleh dikatakan kepada dia, jika nanti Anda di yaumul qiyamah, pada hari penghisaban, diberikan pilihan kepada Anda, siapa yang akan menghisab Anda, Allahkah atau ibu Anda? Apa yang Anda pilih? Jawaban salafus saleh ini sebuah jawaban yang patut direnungkan oleh kita. Dia menjawab, saya akan memilih Allah yang akan menghisab saya. Kenapa? Karena Allah itu maha pemurah, lebih cinta kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai di yaumul hisab pun dia memilih Allah yang akan menghisab kita. Sebab Allah tak akan menzolimi hambanya. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab saya di yaumul qiyamah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah yang akan menghisab Anda nanti yaumul qiyamah. Seketika orang itu lantas berteriak, Allahu Akbar. Allah maha besar. Kita akan selamat. Kita akan selamat. Coba bayangkan. Yang dipikirkan dalam benak dia langsung keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan bahwa yang akan menghisab dia itu adalah Allah Azza wa Jalla, seketika dia berteriak, Allahu Akbar, saya akan selamat. Saya akan selamat. Itulah indahnya husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika ada orang yang sedang ditimpa musibah dan musibahnya ya, diperkirakan menghantarkan dia kepada kematian, ya, motivasi dia untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, para ulama mengambil faedah kapan posisi khauf dan roja itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Gitu ya. Mana yang harus diambil? Kata para ulama, kalau Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, maka hendaknya khauf lebih dominan. Ya, perasaan khauf itu harus lebih dominan. Sebab tidak ada di antara kita yang bisa tertipu dari makar Allah. Betul enggak? Makanya harus bersiaga. Kita sedang sehat, sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa khauf. Sebab kematian tidak pernah mengenal waktu dan tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu, tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, oleh karena itu kalau Anda sedang sehat, sedang dikasih rizki lapang, maka tumbuhkan khauf kita, ketakutan kita pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, ya, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kegundahan, maka Anda harus bergembira dengan harapan, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu sangat luas. Fa inna ma'al usri yusron dan lain sebagainya. La taqnatu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi galau, lagi sedih, yang dimunculkan apa? Roja, harapnya.
Ini ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum gitu, yang harus dijaga, distabilkan oleh kita. Gitu ya. Kita hidup ini diisi dengan ibadah. Puncaknya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf dan roja. Maka tempatkanlah oleh kita semua pada posisi yang benar. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ya, lantas apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya kita mendapati ternyata saudara kita ya, dalam kemudian meninggal, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyegerakan pengurusannya. Harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, di antara kita tidak ada yang tahu, gitu ya. Boleh jadi yang dipikul di atas pundak kita itu adalah kebaikan, gitu ya. Maka kita membantu si mayit untuk menyegerakan kebaikan itu kepadanya. Ya. Para ulama mengatakan, seorang mukmin, ini hadis sebetulnya, seorang mukmin yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada dia. Aisyah berkata, lantas bagaimana dengan kami yang membenci kematian? Ya, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kita ini sebetulnya sudah ditempatkan posisi kita. Nih tempat Anda di surga di sini. Dan ini tempat Anda di neraka. Tapi nggak ada yang tahu kita, betul nggak? Makanya kita diminta untuk beramal soleh. I'malu, beramallah. Karena masing-masing kita akan dimudahkan sebagaimana penciptaannya. Nah, nanti di sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa hidup kita, ya alhamdulillah kita termasuk orang yang saleh, maka Allah akan tampakkan tempat kita di surga. Nah, di saat itulah kita akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kita dengan Allah. Karena melihat posisi kita di surga. Sampai dikatakan nafsul mukmin itu seperti ikan yang menggelinjang ingin melompat ke dalam air. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan. Kita ingin membantu saudara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya jenazah atau mayat ini semasa hidupnya adalah ahlul maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah karena sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sampai jiwanya harus keluar dari jasadnya dipukuli oleh para malaikat. Ditarik dengan paksa karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Takut. Dan itu keburukan di dalam pundak kita. Ngapain Anda membawa keburukan dilama-lamain gitu ya? Lebih baik apa? Buang sudah. Rugi kita membawa keburukan di pundak kita. Inilah hikmahnya ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, seorang mayit tidak boleh dikuburkan di tempat selain di tempat dia meninggal. Misalnya dibawa ke Ustaz, ini masalahnya kampung halamannya di Papua Nugini. Innalillahi. Ngapain nanti bawa ke Papua Nugini gitu kan? Atau jangan. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Setelah itu apa? Mandikan ia. Ya, sebagaimana syarat-syarat yang dimandikan, sebagaimana antum ketahui bersama. Ya. Tak ada yang lebih mulia selain kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sampai pada akhir hayatnya. Sampai pada akhir hayatnya. Ketika ia mau bertemu dengan Robnya pun itu dimuliakan. Ya, dimuliakan. Di saat nyawanya dicabut pun semua makhluk Allah memuliakan dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun berduyun-duyun itu malaikat menyambut jiwa seorang mukmin yang keluar dari jasadnya. Sampai memberikan kabar gembira. Ala takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir dengan masa lalu Anda yang penuh dosa. Dan tidak perlu takut dengan masa depan karena Allah sudah siapkan jannah untuk Anda. Itu kabar gembira yang para malaikat berikan pada kita. Kemuliaan yang indah sekali. Tapi lihat oleh Anda semua,
bagaimana Islam memuliakan kaum muslimin. Dimandikan dengan tata cara yang sangat indah sekali. Ya, menggunakan sabun, bahkan diwudukan dulu. Setelah wudu kemudian diberikan kain kafan yang terbaik, yang berwarna putih, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkan dan didoakan oleh kita semua. Nah, itulah ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum terkait hak saudara kita yang jangan diabaikan oleh kita. Ya, sebab sebagaimana kita ingin menuntut hak kita ditunaikan oleh saudara kita, maka tunaikanlah hak saudara kita. Mudah-mudahan kalau seandainya kita menunaikan hak saudara kita, kita pun akan diberikan haknya oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu. Ada kebaikan yang sangat besar, ada pahala yang melimpah sekali. Ya, pahala yang sangat melimpah sekali yang Allah dan Rasulnya janjikan. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka akan diampuni dosanya selama 40 hari. Ya, ada yang mentafsirkan para ulama ini dikatakan 40 hari, ada juga dalam riwayat yang lain akan diampuni dosanya kabiro. Kabiro itu dosa-dosa yang besar. Coba bayangkan. Ya, setelah itu dia akan terlahir sebagaimana dia dilahirkan, sebagaimana ibunya waktu melahirkan. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan, maka baginya 2 qirot. Ditanyakan apa itu qirot ya Rasulullah? Yang paling kecil kata Rasulullah, yang paling kecil minimal qirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan. Ya, gunung Uhud itu besarnya minta ampun. Ini diberikan 2 qirot. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan amal soleh dan pahala yang sangat besar sekali. Gitu ya. Kalau Anda ingin didoakan oleh malaikat, kunjungi saudara Anda. Kalau Anda ingin diampuni dosa Anda, urus jenazah. Gitu ya, urus jenazah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, bantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Untuk lebih detail, saya sudah pernah membuat terjemah. Ya, terjemah tentang pengurusan jenazah, teori dan praktek. Ya, saya yang menerjemahkan, lalu yang mengedit Dr. Kiai Haji Solahuddin. Yang mau filenya silahkan nanti WhatsApp ke saya, nanti saya akan kasih insyaallah. Waktu itu kita berikan gratis gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal saleh buat kita semua. Nah, di situ lengkap sekali. Ya, dari mulai menjenguk orang sakit, apa yang harus dilakukan ketika sakit, apa yang harus dilakukan ketika sakaratul maut, apa yang harus dilakukan ketika meninggal, kemudian memandikan dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang sifatnya kasuistik. Bagaimana kalau Anda menangani jenazah yang kebakaran, tabrakan, yang dimutilasi dan lain sebagainya. Anda harus bisa ini. Gitu ya. Anda harus bisa. Sebab boleh jadi mudah-mudahan ya, kalau Anda di antara kita ada yang meninggal, gitu, orang yang paling pertama kali itu adalah orang yang paling kita cintai, misalnya istri, suami yang memandikan dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.